Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Satyaloka adalah benteng yang dibangun dari kesombongan. Marmer dingin mengilat di bawah lampu kristal, memantulkan bayangan Baskara Cipta yang selalu bergerak cepat, seolah waktu adalah saham yang harus ia kejar. Namun, di sudut paling bawah rumah megah itu, di ruangan yang dulunya gudang penyimpanan perkakas, waktu terasa berhenti. Kinanti Ayu berbaring miring di atas kasur tipis. Udara di sana lembab, berbau apek, jauh berbeda dari aroma diffuser mahal yang menguar di lantai atas. Tubuhnya kurus, hanya menyisakan tulang yang dibalut kulit pucat. Ia mendengar tawa renyah Adara Padma, putrinya, yang sedang menerima tamu di teras kolam renang. Tawa itu terdengar seperti lonceng perunggu yang dipukul berulang kali, menusuk keheningan Kinanti. Kinanti meraih buku catatan kecil yang disembunyikan di bawah bantal. Pena tua itu terasa dingin di antara jari-jarinya yang gemetar. Ia mencatat tanggal hari ini, lalu menambahkan satu kata di bawahnya. Dehidrasi. Pintu ruangan terbuka kasar. Baskara berdiri di ambang pintu, mengenakan piyama sutra yang terlalu mahal untuk dipakai di dalam rumah. Ia tidak masuk, hanya berdiri di sana, menjaga jarak. Dokter sudah datang, kata Baskara. Nadanya datar, lebih terdengar seperti laporan keuangan daripada perhatian. Infus sudah dipasang. Kau harus minum. Kinanti memejamkan mata. Ia tahu Baskara hanya ingin memastikan ia tidak mati di tempat yang bisa merusak citra Satyaloka. Biaya dokter spesialis itu tidak murah, Kinanti. Lanjut Baskara, menghela napas panjang. Ia melirik jam tangan emasnya. Kau harus cepat pulih. Aku ada pertemuan penting dengan klien dari Jakarta besok. Aku tidak mau ada drama di sini. Aku tidak mau infus. Suara Kinanti sangat lirih, hampir tak terdengar. Baskara mendengus. Jangan mulai lagi. Kau sudah 3 hari tidak makan. Kau mau mati. Aku hanya mau makan dari tangan anakku. Kinanti membuka mata, menatap langit-langit. Omong kosong. Baskara memutar bola matanya. Adara sedang sibuk. Prakasa sedang mengurus tea time di Bali. Mereka punya kehidupan, Kinanti. Berhentilah bersikap seperti kau satu-satunya orang yang menderita di dunia ini. Saat Baskara berbalik, Prakasa Jaya muncul di belakangnya, sibuk menatap layar ponselnya. Ada apa, Pak? Tanya Prakasa tanpa mengalihkan pandangan dari ponsel. Aku harus segera pergi, penerbanganku jam 4 pagi. Ibumu drama lagi, jawab Baskara. Prakasa hanya melirik sekilas ke dalam ruangan gelap itu. Oh, bilang saja padanya, kalau dia mau makanan, suruh pelayan yang bawakan. Aku tidak mau kena flu sebelum turnamen. Itu sangat mengganggu konsentrasi. Prakasa berbalik, langkahnya cepat dan ringan, meninggalkan Baskara yang menggelengkan kepala. Kau dengar sendiri, kata Baskara dingin, sebelum menutup pintu gudang itu dengan bunyi klik yang mematikan. Kinanti menunggu sampai keheningan kembali. Ia meraih pena dan mencatat lagi. Prakasa, golf, Adara, sibuk, Baskara, biaya. Malam itu, Kinanti tidak bisa tidur. Rasa lapar yang menusuk perutnya sudah menjadi teman lama. Tetapi malam ini, rasa haus itu lebih menyiksa. Ia tahu di dapur utama, di lantai atas,
Ada buah-buahan segar yang disiapkan untuk sarapan keluarga. Ia bangkit perlahan, tubuhnya terasa seringan kapas. Ia berjalan merangkak, menggunakan dinding sebagai penopang. Setiap langkah di lantai marmer yang dingin terasa seperti pengkhianatan terhadap tubuhnya sendiri. Ia berhasil mencapai dapur. Lampu sensor mati. Hanya cahaya rembulan yang masuk melalui jendela besar. Di atas meja island granit ada mangkuk besar berisi apel merah dan anggur hijau. Kinanti mengulurkan tangan, gemetar, dan berhasil menyentuh satu buah apel. "Mau apa kau?" Suara Adara memecah keheningan. Kinanti terlonjak, apel itu jatuh ke lantai dengan bunyi duk yang keras. Adara berdiri di pintu dapur, mengenakan rob sutra. Wajahnya keras, matanya menyala marah. "Kau pikir kau sedang melakukan apa?" tanya Adara, melangkah maju. "Kau tahu, Pa sudah memasang kamera pengawas di lorong ini. Kau mau membuat kami terlihat seperti anak durhaka yang membiarkan ibunya mencuri makanan." Kinanti hanya bisa menelan ludah, tidak mampu mengeluarkan suara. "Kau pikir ini sandiwara murahan?" Adara membungkuk, mengambil apel yang jatuh itu, lalu melemparkannya kembali ke mangkuk. "Kau sudah sakit, Ma. Jangan tambah lagi dengan drama kelaparan ini. Kami sudah bayar perawat, kami sudah bayar dokter. Apalagi yang kau mau?" "Aku lapar," bisik Kinanti. Adara tertawa, tawa yang kering dan tajam. "Lapar? Kau bisa makan bubur yang disiapkan perawatmu. Kau hanya ingin menarik perhatian. Kau selalu begitu, Ma. Selalu mencari cara untuk membuat kami merasa bersalah." Adara berjalan cepat ke arah pintu dapur, meraih kunci yang tergantung di samping bingkai. "Mulai sekarang, dapur ini kunci," kata Adara, suaranya dingin dan final. "Kau tidak akan bisa masuk lagi. Dan jangan coba-coba memanggil pelayan, mereka sudah diperingatkan." Bunyi kunci diputar terdengar nyaring. Kinanti ditinggalkan sendirian di kegelapan, rasa lapar dan dingin menusuknya. Ia kembali ke kamarnya, mencatat detail kejadian itu di buku kecilnya. 2 hari kemudian, Baskara masuk ke kamar Kinanti, kali ini membawa dokumen tebal. "Aku akan menjual tanah di desa," kata Baskara tanpa basa-basi. "Tanah warisanmu itu tidak menghasilkan apa-apa selain pajak. Aku butuh modal segar untuk proyek baru." Kinanti menatapnya. Tanah itu, sebidang sawah kecil yang ia warisi dari kakeknya, adalah satu-satunya ikatan spiritualnya dengan masa lalu. "Kau tidak bisa," bisik Kinanti. "Aku bisa," Baskara menekan. Semua aset keluarga ini, termasuk tanah itu, sudah di bawah kendaliku. Aku yang membangun Satyaloka, Kinanti. Aku yang membesarkan anak-anak ini. Kau hanya beban." Baskara menunggu ledakan emosi, tangisan, atau permohonan. Ia menunggu drama yang biasa. Namun Kinanti hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum itu dingin, seperti es yang baru saja pecah. "Lakukan sesukamu," kata Kinanti. Suaranya kini lebih jelas, tetapi tanpa emosi. Semua sudah diputuskan. Baskara merasa aneh dengan respons itu, tetapi ia mengabaikannya. Ia mendapatkan apa yang ia mau. Ia keluar, menutup pintu. Keesokan paginya, perawat menemukan Kinanti Ayu tak bernyawa di tempat tidurnya. Tubuhnya kaku, tangannya memegang erat buku catatan kecil di bawah bantal. "Mereka pikir ini adalah akhir dari penderitaanku," pikir Kinanti. Atau setidaknya, itulah yang akan mereka pikirkan. Mereka tidak tahu bahwa penderitaan ini
adalah awal dari perhitungan yang sangat panjang. Pagi itu, udara di Satyaloka terasa lebih tipis, dingin, dan berbau karbol. Perawat yang menemukan Kinanti Ayu di tempat tidurnya hanya bisa menahan napas. Tubuh itu kaku, tangannya menggenggam erat buku catatan kecil di bawah bantal. Baskara Cipta, yang dipanggil tergesa-gesa dari ruang kerjanya, hanya berdiri di ambang pintu. Ia tidak mendekat. Ia hanya menghela napas panjang, bukan karena duka, melainkan karena perhitungan. Panggil pengurus pemakaman terbaik, kata Baskara kepada asistennya. Suaranya rendah dan datar. Kita butuh yang paling mewah. Pastikan semua karangan bunga dari kolega penting diletakkan di depan. Ini harus terlihat terhormat. Adara dan Prakasa tiba beberapa jam kemudian. Adara dengan kacamata hitam besar yang menutupi mata yang tidak menangis, dan Prakasa sibuk menelepon untuk membatalkan jadwal golfnya. Mereka berdua tampak lebih terganggu oleh gangguan jadwal daripada kehilangan. Pemakaman itu, seminggu kemudian, adalah sebuah pertunjukan keagungan yang sempurna. Baskara tampak seperti suami yang hancur. Adara dan Prakasa adalah anak-anak yang berbakti. Mereka berhasil mempertahankan citra. 7 hari setelah Kinanti dimakamkan di mausoleum marmer yang mahal, keluarga Cipta berkumpul di ruang tamu utama Satyaloka. Udara dipenuhi aroma kopi mahal dan ketegangan yang tersembunyi. Mereka duduk mengelilingi meja kayu jati yang mengkilap, menunggu. Tuan Dharma, pengacara keluarga yang ditunjuk langsung oleh Kinanti, masuk. Ia membawa tas kulit tua dan 2 dokumen. Satu tipis, satu lagi sangat tebal, diikat dengan pita merah. Kami tidak punya banyak waktu, Tuan Dharma, kata Baskara sambil melirik jam tangannya yang berkilauan. Ia menyilangkan kaki, menunjukkan ketidaksabaran. Langsung saja, kami ingin menyelesaikan ini sebelum makan siang. Tuan Dharma, seorang pria paruh baya dengan kacamata berbingkai emas, meletakkan tasnya di lantai. Ia membuka dokumen yang tipis terlebih dahulu. Sesuai permintaan Nyonya Kinanti Ayu, saya akan membacakan wasiat terakhir beliau, ujar Tuan Dharma, suaranya tenang dan profesional. Ia menyesuaikan letak kacamatanya. Wasiat ini dibuat 5 tahun lalu dan diperbarui secara berkala, terakhir 2 minggu sebelum beliau wafat. Prakasa mendengus pelan, sibuk menggeser layar ponselnya. 5 tahun? Kenapa tidak pernah kami tahu? Nyonya Kinanti memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan dokumen pribadinya, Tuan Prakasa, jawab Dharma tanpa mengubah intonasi. Ia mengambil napas pendek. Baiklah, mengenai aset utama, termasuk properti Satyaloka, saham mayoritas di Cipta Konstruksi, dan rekening investasi yang terikat. Baskara mencondongkan tubuh ke depan, senyum tipis mulai terbentuk di bibirnya. Ia sudah membayangkan angka-angka besar. Semua aset yang baru saja saya sebutkan, lanjut Tuan Dharma, menatap lurus ke mata Baskara, sebenarnya telah berada di bawah pengawasan hukum dan dijaminkan sebagai jaminan utang besar yang telah jatuh tempo. Keheningan jatuh di ruangan itu. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar mendesis. Apa? Tanya Baskara, suaranya serak. Ia menurunkan kakinya. Postur angkuhnya runtuh seketika. Utang apa? Semua kekayaan itu milikku. Aku yang membangunnya. Adara langsung meletakkan ponselnya. Tunggu, Tuan Dharma. Kau pasti salah. Ayah tidak pernah berhutang sebesar itu. Kami adalah keluarga Cipta. Tuan Dharma mengambil selembar kertas lain dari dokumen tipis itu. Utang ini, Nyonya Adara, adalah utang yang dijamin oleh Nyonya Kinanti sendiri 5 tahun lalu. Utang ini jatuh tempo tepat pada hari ini, dan nilainya jauh melebihi nilai total aset yang dijaminkan. Prakasa berdiri, tangannya mengepal.
Ini lelucon. Ini pasti drama yang dibuat Mama lagi kan? Dia selalu suka drama. Saya tidak bercanda, Tuan Prakasa, kata Tuan Dharma. Nadanya sedikit mengeras. Jika utang ini tidak dilunasi dalam waktu 48 jam, Satyaloka dan seluruh aset bisnis Cipta Konstruksi akan disita oleh kreditur. Baskara bangkit dari kursinya. Wajahnya memerah. Kau bohong. Aku tidak pernah menandatangani apapun yang menjaminkan Satyaloka. Aku pemiliknya. Secara hukum, Tuan Baskara, Anda adalah pengelola. Koreksi Tuan Dharma dengan tenang. Namun modal awal dan jaminan utama untuk semua proyek besar Anda, termasuk pembelian tanah Satyaloka, berasal dari warisan pribadi Nyonya Kinanti. Warisan yang selama ini Anda anggap remeh. Tuan Dharma kemudian meraih dokumen tebal yang diikat pita merah. Dokumen itu tampak seperti sebuah manuskrip kuno. Ini adalah wasiat yang sebenarnya, kata Tuan Dharma. Dokumen yang tipis tadi hanyalah formalitas untuk mengaktifkan klausul utang. Wasiat ini berisi instruksi Nyonya Kinanti yang sangat spesifik, termasuk rekaman video yang beliau buat sebelum wafat dan buku catatan kecil yang ditemukan di bawah bantalnya. Ia membuka dokumen tebal itu. Di dalamnya terselip sebuah flash drive kecil dan sebuah buku bersampul lusuh. Nyonya Kinanti telah merencanakan ini dengan sangat teliti, bisik Tuan Dharma. Matanya memancarkan rasa hormat yang aneh. Beliau ingin Anda semua menyaksikan perhitungan terakhir. Tuan Dharma menyambungkan flash drive itu ke layar televisi besar di ruang tamu. Layar yang biasanya menampilkan berita bisnis Baskara, kini menyala, menampilkan wajah Kinanti Ayu. Wajahnya kurus, tetapi matanya tajam dan dingin. Kalian pasti terkejut. Suara Kinanti terdengar dari speaker, tenang, berwibawa, dan tanpa sedikit pun kehangatan. Kalian mengharapkan warisan, bukan? Kalian mengharapkan kemewahan yang kalian pikir kalian pantas dapatkan. Baskara, Adara, dan Prakasa terpaku di tempat. Menyaksikan bayangan ibu yang mereka telantarkan itu berbicara dari balik kematian. Kalian tidak tahu bahwa penderitaan yang saya tunjukkan selama 5 tahun terakhir, kelaparan yang kalian saksikan, pengabaian yang kalian lakukan, semuanya adalah bagian dari sebuah eksperimen moral yang saya lakukan secara sadar dan sukarela. Kinanti di layar tersenyum tipis. Senyum yang sama dinginnya dengan yang ia berikan kepada Baskara sebelum ia meninggal. Mereka akan melihatnya sekarang, pikir Tuan Dharma, menatap wajah-wajah pucat keluarga Cipta. Mereka akan melihat betapa bodohnya mereka telah meremehkan seorang ratu yang diam-diam memegang seluruh kerajaan. Kinanti di layar tampak seperti hantu. Tetapi suaranya memiliki bobot yang tidak pernah mereka dengar saat dia hidup. Baskara mundur selangkah, menabrak sandaran sofa beludru yang mahal. Ia mencengkram dasi sutranya, seolah udara di ruangan itu tiba-tiba menipis. Kalian mengharapkan saya mati karena kelaparan, bukan? Suara Kinanti terdengar, tenang, berwibawa, dan tanpa sedikit pun kehangatan. Kalian mengharapkan warisan yang kalian pikir kalian pantas dapatkan. Kalian tidak tahu bahwa penderitaan yang saya tunjukkan selama 5 tahun terakhir, kelaparan yang kalian saksikan, pengabaian yang kalian lakukan, semuanya adalah bagian dari sebuah eksperimen moral yang saya lakukan secara sadar dan sukarela. Eksperimen! Baskara berteriak, suaranya pecah. Ia melangkah maju, menunjuk layar. Ini sandiwara sakit. Kau membuang-buang waktu dan biaya hanya untuk drama konyol ini. Kinanti di layar tersenyum tipis. Senyum yang sama dinginnya dengan yang ia berikan kepada Baskara sebelum ia meninggal.
Sandiwara yang saya bayar mahal, balas Kinanti. Saya tidak kelaparan, Baskara. Saya hanya ingin melihat apakah kalian, darah daging saya, akan melangkah maju, bahkan hanya untuk memberi saya sepotong roti. 5 tahun saya menunggu. 5 tahun kalian gagal. Adara menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Prakasa menggeser kursinya, menghasilkan bunyi derit yang tajam di lantai marmer. Dokter keluarga yang kau panggil, Baskara, dia bukan dokter. Lanjut Kinanti, suaranya memotong udara. Dia perawat profesional yang saya gaji untuk memastikan nutrisi vital saya tetap terjaga. Saya menolak makan melalui selang infus, bukan karena saya tidak mau, tetapi karena saya ingin melihat apakah kalian akan membawa makanan itu sendiri. Kalian tidak pernah datang. Apa? Prakasa tergagap menatap ayahnya. Saya tidak mati karena kelaparan. Kinanti menegaskan, menatap lurus ke kamera. Saya memilih untuk mengakhiri drama ini setelah saya puas mengumpulkan bukti moral yang tak terbantahkan. Tuan Dharma yang selama ini diam, meraih buku bersampul lusuh yang tergeletak di meja. Ini adalah catatan harian beliau, kata Tuan Dharma, membuka buku itu perlahan. Setiap pengabaian, setiap kata-kata kasar, setiap sisa makanan yang terlupakan, semuanya tercatat di sini. Dan ini, ia menekan tombol pada remote yang dipegangnya. Layar beralih dari wajah Kinanti ke rekaman CCTV buram, diambil dari sudut dapur yang gelap. Itu, malam itu, bisik Adara, suaranya tercekat. Ia mengenali bayangan dirinya sendiri, mengenali cahaya rembulan yang masuk melalui jendela. Rekaman itu menunjukkan Kinanti, kurus, hanya mengenakan daster tipis, merangkak perlahan menuju meja dapur. Tangannya yang gemetar meraih sepotong apel yang tertinggal di mangkuk buah. Kau lihat, Adara. Suara Kinanti kembali, narasi video. Kau membergoki ibumu mencoba mengambil sepotong buah. Kau menuduh ibumu mempermainkan drama kelaparan untuk menarik perhatian. Di layar, Adara muda muncul, wajahnya penuh amarah. Ia merebut apel itu dari tangan Kinanti, lalu mengunci pintu dapur dengan bunyi klek yang keras. Kinanti di rekaman itu hanya menatap pintu yang tertutup, tanpa perlawanan. Adara kini terisak pelan, bahunya bergetar. Baskara menatap rekaman itu dengan mata kosong. Tindakan kejammu terekam sempurna, kata Kinanti di video. Suaranya kini terdengar seperti es yang pecah. Kamera pengawas yang kau pasang, Baskara, untuk memastikan saya tidak mencuri makanan, Justru menjadi saksi bisu kedurhakaan kalian. Baskara menjatuhkan diri ke sofa. Ia tidak lagi memikirkan utang. Ia memikirkan citra. Kalian meremehkan saya. Kinanti melanjutkan, nada suaranya meninggi sedikit, memberikan penekanan yang menusuk. Kalian pikir saya hanya wanita tua yang bodoh, yang bergantung pada bisnis konstruksi yang kau kelola. Baskara, kau hanyalah boneka yang saya angkat. Bisnis itu, Satyaloka ini, semua modal awalnya berasal dari warisan pribadi saya yang sangat besar. Warisan yang selama ini kau anggap remeh. Ia menarik napas panjang, sebuah aksi yang dramatis bahkan dari balik layar. Harta yang saya miliki tidak akan pernah bisa membeli bakti yang telah mati di hati kalian. Kinanti menyatakan, kalimatnya terdengar seperti palu godam. Kalian mewarisi kemiskinan moral, dan kini kalian akan mewarisi kemiskinan finansial. Tuan Dharma menekan tombol, dan layar menampilkan dokumen legal yang rumit.
Semua aset investasi rahasia Nyonya Kinanti yang nilainya 10 kali lipat dari bisnis Tuan Baskara telah diwariskan kepada sebuah yayasan baru. Yayasan Satya Kinanti. Jelas Tuan Dharma, suaranya profesional. Yayasan ini didedikasikan untuk merawat orang tua yang ditelantarkan. Tidak, Baskara menjerit, melompat berdiri. Kau tidak bisa melakukan ini, itu harta kami. Nyonya Kinanti bisa, Tuan Baskara, koreksi Tuan Dharma, tanpa emosi. Dan mengenai Satyaloka, Ia menunjuk ke dokumen utang yang tipis tadi. Dana yayasan ini akan digunakan untuk melunasi utang Satyaloka yang telah jatuh tempo. Rumah ini tidak akan disita. Rumah ini akan menjadi panti jompo mewah di bawah pengelolaan Yayasan Satya Kinanti, tepat di bawah hidung kalian. Prakasa menjatuhkan kepalanya ke lutut. Adara hanya bisa terisak menatap lantai marmer yang sebentar lagi bukan miliknya. Kalian diusir dari Satyaloka. Tuan Dharma mengakhiri, melipat dokumen itu dengan rapi. Kalian kehilangan harta, dan sebagai bagian dari pembentukan yayasan, rekaman bukti kedurhakaan kalian, termasuk rekaman Nyonya Adara merebut buah, akan dirilis ke publik. Nyonya Kinanti ingin dunia tahu apa yang terjadi di balik gerbang kemewahan ini. Baskara Cipta berdiri tegak, wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan kemarahan yang dingin dan tak berdaya. Ia menatap layar yang kini hanya menampilkan logo yayasan. Ia telah kehilangan segalanya, bukan karena kegagalan bisnis, melainkan karena kesombongan yang ia wariskan kepada anak-anaknya. Mereka tidak menyesali perlakuan mereka. Mereka hanya menyesali bahwa mereka telah menghancurkan satu-satunya sumber kekayaan mereka, pikir Tuan Dharma, mengamati 3 wajah yang kini dihiasi kemiskinan yang dingin dan terencana. Seorang ratu yang diam-diam memegang seluruh kerajaan telah menuntaskan perhitungan terakhirnya. keheningan yang tebal dan mahal menyelimuti ruang baca Satyaloka. Udara terasa dingin, seolah AC sentral telah memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan penghuninya. Baskara Cipta masih berdiri di depan layar mati. Bayangan logo Yayasan Satya Kinanti tercetak jelas di retina matanya. Kau tidak bisa mengusir kami sekarang, kata Baskara. Suaranya serak dan penuh ancaman yang kini terasa kosong. Ia menendang kursi kulit di depannya hingga terbalik. Bunyi debuman itu memecah keheningan, namun tidak menggetarkan Tuan Dharma yang masih duduk tenang. Saya tidak mengusir Tuan Baskara. Koreksi Tuan Dharma menyilangkan kaki. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat muda dari tas kerjanya. Saya hanya menyampaikan bahwa batas waktu kepemilikan Anda telah berakhir. Pihak yayasan akan mengambil alih properti ini dalam waktu 2 jam ke depan. Adara Padma, yang sejak tadi hanya terisak pelan, mengangkat wajahnya yang basah oleh maskara mahal. 2 jam? Kami harus mengemas semua barang kami. Perhiasan, pakaian, koleksi tas. Anda hanya diizinkan membawa barang-barang pribadi yang esensial, Nyonya Adara. Potong Tuan Dharma tanpa menatapnya. Ia meletakkan amplop itu di atas meja. Daftar barang yang boleh dibawa sudah terlampir di sana. Selebihnya akan menjadi aset yayasan untuk menutupi biaya operasional awal. Prakasa Jaya, yang sedari tadi diam, akhirnya mengangkat kepala. Ia menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Jadi, kita benar-benar miskin? Kita tidak miskin, Prakasa. Geram Baskara menoleh cepat. Kita dirampok oleh wanita itu yang kita beri makan,
yang kita beri tempat tinggal. Nyonya Kinanti tidak pernah meminta tempat tinggal dari Anda, Tuan Baskara. Tuan Dharma mengingatkan, nadanya datar. Ia hanya meminta bakti. Dan mengenai makanan, Rekaman yang akan dirilis akan menjelaskan semuanya kepada publik. Adara menjerit kecil, tangannya menutup mulut. Video itu? Video saat aku mengambil buah itu? Kau akan merilisnya? Kau gila! Itu adalah bukti moral yang tak terbantahkan, Nyonya Adara, kata Tuan Dharma. Ia bangkit berdiri, merapikan jasnya. Yayasan ini didirikan atas dasar transparansi. Dunia harus tahu mengapa Satyaloka kini menjadi rumah bagi mereka yang ditelantarkan. Baskara melangkah maju, wajahnya memerah. Kau pikir kau bisa menghancurkan reputasiku hanya dengan rekaman murahan itu? Aku Baskara Cipta. Aku punya koneksi. Aku punya pengacara. Tuan Dharma tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Tuan Baskara, semua koneksi Anda dibangun di atas modal Nyonya Kinanti. Dan mengenai pengacara, saya adalah pengacara yang sama yang mengurus semua aset Anda selama 20 tahun terakhir. Saya tahu di mana letak kelemahan Anda dan di mana letak kekuatan Nyonya Kinanti. Ia melirik jam tangannya yang berkilauan. Waktu berjalan. Saya sarankan Anda segera mengemas barang. 2 jam. Tidak ada toleransi. Tuan Dharma berjalan menuju pintu, meninggalkan 3 orang yang kini terperangkap dalam sangkar emas yang sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" tanya Prakasa. Suaranya terdengar seperti anak kecil yang tersesat. Baskara tidak menjawab. Ia berjalan ke lemari minuman kerasnya, membuka kuncinya, dan mengambil botol single malt termahal. Ia menuangkannya ke gelas kristal, lalu melemparkan botol itu ke dinding. Prang! Cairan ember memercik di atas wallpaper sutra. "Kita akan lihat," desis Baskara, meneguk minumannya dalam sekali teguk. "Kita akan lihat bagaimana yayasan itu bisa bertahan tanpa aku." Adara berlari ke kamarnya. Isakannya kini berubah menjadi raungan frustasi. Ia membuka lemari pakaiannya yang penuh, menyadari bahwa ia hanya bisa membawa 1 koper kecil. Ia meraih tas tangan kulit buaya yang baru dibelinya minggu lalu. "Ini tidak adil. Maafkan aku," teriak Adara. Namun ia tidak meminta maaf atas perlakuan buruknya, melainkan atas kebodohannya karena tidak menyadari bahwa ibunya adalah bangkir utama mereka. 2 jam kemudian, tepat ketika matahari mulai terbenam, sebuah mobil van hitam sederhana berhenti di depan gerbang Satyaloka. Baskara, Adara, dan Prakasa berdiri di teras marmer, masing-masing membawa 1 koper. Baskara mengenakan setelan mahal yang kini terasa seperti kostum badut. Di belakang mereka, beberapa petugas keamanan yayasan mulai mengganti kunci pintu utama. "Selamat jalan, Tuan Cipta," kata seorang petugas, nadanya sopan namun tegas. Baskara meludah ke samping. Ia menatap gerbang besi tempa yang dulunya adalah simbol kekuasaannya. Kini, gerbang itu terasa seperti pintu penjara yang baru saja terbuka, melepaskan mereka ke dunia yang tidak mereka kenal. "Kau akan menyesal, Dharma," gumam Baskara sebelum melangkah turun dari teras. Mereka masuk ke dalam van hitam itu. Saat mobil mulai bergerak menjauhi Satyaloka, Adara menoleh ke belakang. Ia melihat beberapa pekerja mulai menurunkan papan nama baru di depan gerbang.
papan itu bertuliskan, Yayasan Satya Kinanti, Rumah Kasih Sayang Lansia. Prakasa hanya menatap ke depan, ke jalanan yang ramai. Ia menyadari bahwa kartu kreditnya sudah diblokir dan ia tidak tahu bagaimana cara membayar kopi di pagi hari. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, mereka kehilangan identitas, pikir Tuan Dharma, yang mengawasi kepergian mereka dari jendela lantai 2. Ia memegang buku catatan kecil Kinanti, yang kini menjadi dokumen paling berharga di yayasan. Kinanti Ayu tidak hanya merencanakan kematiannya, ia merencanakan kebangkitan keadilan. Dan kini, drama itu baru saja dimulai. Van hitam itu melaju pelan, meninggalkan gerbang Satyaloka yang kini diterangi lampu sorot baru. Di dalamnya, keheningan terasa lebih berat daripada suara mesin yang menderu pelan. Baskara duduk di kursi depan. Punggungnya kaku, memandang lurus ke depan seolah jalanan di depannya adalah peta yang harus ia taklukkan, bukan pelarian yang memalukan. Di kursi belakang, Adara menggeser tas kulit buaya miliknya, menjauhkannya dari lantai van yang berdebu. Prakasa merogoh saku celana chinonya, menemukan hanya selembar uang kertas lusuh dan beberapa koin. "Kita mau kemana sekarang?" tanya Prakasa. Suaranya terdengar terlalu keras di dalam ruang sempit itu. Ia tidak menoleh ke ayahnya. Baskara tidak menjawab. Ia hanya menyentuh dasi sutra yang melingkari lehernya, memastikan simpulnya masih sempurna. "Kau pikir ini perjalanan wisata? Hah?" kata Baskara dingin, tanpa menoleh. "Kita akan ke tempat yang sementara." Sementara. Adara mendengus, menyilangkan tangan. "Van ini bau sekali, Pak. Bau rokok dan minyak murahan. Dan kenapa kita tidak naik mobil kita sendiri? Kenapa harus dijemput oleh..." "Mobil kita sudah bukan milik kita, Adara," potong Baskara. Nadanya datar seperti permukaan es. "Kau tahu itu. Semua yang ada di Satyaloka sudah dijaminkan." Prakasa mengeluarkan ponselnya. Layarnya mati. "Aku hanya punya 100.000 tunai. Kartu-kartu sudah mati semua. Bagaimana kita makan malam?" Aku belum makan sejak siang tadi. Baskara menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak. Kau selalu memikirkan perutmu, Prakasa. Sama seperti ibumu. Jangan bawa-bawa ibu, balas Prakasa cepat. Ia menatap bayangan ayahnya di kaca. Kalau saja kau tidak terlalu sibuk menjual citra, mungkin kau akan sadar bahwa ibu sedang merencanakan semua ini di bawah hidungmu. Baskara memutar tubuhnya sedikit. Tatapannya tajam. Aku yang membangun semua ini, Prakasa. Aku yang memberimu nama Cipta. Jangan pernah berpikir kau bisa menyalahkan aku atas kebodohan seorang wanita tua yang memilih mati kelaparan hanya untuk drama. Dia tidak mati kelaparan, kata Adara pelan. Suaranya bergetar. Ia mengingat rekaman video yang diputar Tuan Dharma. Dia memilih untuk pergi. Setelah memastikan kita tidak punya apa-apa. Itu sama saja. Baskara meludah ke samping, mengenai karpet van. Dia ingin kita menderita. Dia ingin melihat kita merangkak. Tapi kita bukan pengemis. Kita hanya sedang berlibur panjang. Prakasa menggeleng. "Liburan panjang di mana, Pak?" "Di hotel bintang 5 yang kita bayar pakai daun." "Kita akan ke rumah kontrakan lama milik Paman Rendra di pinggiran kota," kata Baskara, mengabaikan sindiran Prakasa. "Jauh dari jangkauan media. Kita akan menyusun rencana. Aku masih punya koneksi. Aku masih punya nama." Adara terdiam. Rumah kontrakan Paman Rendra. Ia ingat pernah melihat foto rumah itu di album lama. Catnya mengelupas, halamannya sempit. Kontras sekali dengan Satyaloka yang memiliki 3 kolam renang dan lapangan tenis pribadi. "Aku tidak bisa tinggal di sana,"
kata Adara. Suaranya kini terdengar seperti rengekan anak kecil. Aku tidak bisa. Bagaimana dengan pesta ulang tahun Nyonya Wibowo minggu depan? Bagaimana aku menjelaskan? Kau tidak perlu menjelaskan apa-apa, potong Baskara. Suaranya meninggi. Kau akan diam. Kau akan belajar bagaimana rasanya menjadi orang biasa, Adara. Ini adalah pelajaran yang mahal, dan kita akan memastikan Kinanti Ayu membayar harga yang lebih mahal lagi untuk ini. Prakasa tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Dia sudah mati, Pak. Dia sudah menang. Dia tidak akan membayar apa-apa. Baskara meraih koper kecilnya yang diletakkan di antara kursi depan. Ia membukanya, mengeluarkan sebuah map kulit tua. Di dalamnya ada beberapa dokumen perusahaan yang ia yakini masih bisa diselamatkan. Dia tidak menang, Prakasa, kata Baskara, matanya menyala. Dia hanya menunda kekalahannya. Yayasan itu, Satya Kinanti, itu hanya nama. Aku akan mengambilnya kembali. Aku akan menghancurkan Dharma dan semua yang Kinanti tinggalkan. Ia menutup map itu dengan bunyi cek. Tapi untuk sekarang, lanjut Baskara, menatap keluar jendela yang kini menunjukkan pemandangan rumah-rumah padat penduduk. Kita harus beradaptasi. Kita harus terlihat sederhana. Jangan pernah tunjukkan kelemahanmu. Jangan pernah tunjukkan bahwa kau kelaparan. Adara menunduk, melihat tas kulit buayanya. Ia menyadari bahwa ia tidak membawa dompet, hanya kartu-kartu yang sudah diblokir. Ia hanya membawa satu setelan mahal yang kini terasa seperti beban. Aku haus, bisik Adara. Baskara mengabaikannya. Ia menunjuk ke sebuah warung kecil di pinggir jalan yang menjual rokok dan minuman saset. Berhenti di sana, perintah Baskara kepada sopir van. Prakasa, kau turun. Beli air mineral. Beli yang paling murah. Dan jangan sampai kau terlihat seperti anak orang kaya yang baru saja kehilangan segalanya. Prakasa menelan ludah. Ia membuka pintu van. Udara malam yang lembab dan berbau asap knalpot langsung menyergapnya. Ia melangkah keluar. Kemeja linen mahalnya terasa asing di tengah keramaian. Ia merogoh saku, menghitung uang 100.000 itu. 100.000. Ini bahkan tidak cukup untuk membayar parkir valetku dulu. Pikir Prakasa, merasakan tatapan ingin tahu dari beberapa orang yang duduk di warung kopi. Ia berjalan menuju etalase, menyadari bahwa ia tidak tahu bagaimana cara membeli air mineral paling murah tanpa terlihat canggung. Ini adalah neraka yang dingin, dan kami baru saja tiba. Udara malam di pinggir jalan itu terasa tebal, lengket, dan berbau minyak jelantah yang sudah dipakai berulang kali. Prakasa Jaya melangkah hati-hati. Sepatu kulit Italianya yang mengilap terasa terlalu berat di atas aspal yang retak. Ia menahan napas, berusaha agar kemeja linen mahalnya tidak menyentuh etalase kaca buram yang memajang minuman saset berwarna neon. Ia berdiri di depan seorang wanita paruh baya yang sedang merokok, menghitung uang 100.000 itu di tangannya. Air mineral. Yang paling kecil, kata Prakasa. Suaranya terlalu pelan, terdengar asing di telinganya sendiri. Wanita itu, yang mengenakan kaos oblong lusuh, menunjuk ke rak di belakangnya tanpa mengalihkan pandangan dari rokoknya. Prakasa mengambil botol plastik berukuran tanggung. Labelnya sedikit terkelupas. Ia menyerahkan uang 100.000 itu. 3.000, kata wanita itu, mengambil uang itu dan mulai menghitung kembalian. Prakasa menunggu, merasakan tatapan beberapa pria yang duduk di bangku kayu warung kopi di sebelahnya.
Ia merasa telinganya memanas. Ia tidak terbiasa menunggu kembalian. Biasanya, ia hanya meninggalkan uang itu. "Ini," kata wanita itu, menyerahkan seikat uang receh dan beberapa lembar 10 ribuan. Prakasa memasukkan uang itu ke saku celananya tanpa menghitung, mengambil botol air, dan bergegas kembali ke van. Ia membuka pintu geser. Udara dingin dari AC mobil yang sudah tua itu menyambutnya. "Lama sekali, Prakasa. Kau membeli air atau kau sedang bernegosiasi untuk membeli warung itu?" tanya Baskara dingin. Matanya menatap tajam ke arah tumpukan uang kembalian di tangan Prakasa. Prakasa melempar botol itu ke kursi tengah. "Ini." Ada rapat mas segera merebut botol itu, memutar tutupnya dengan tergesa-gesa. Ia meneguknya sekali, lalu mengerutkan wajah. "Aku butuh yang dingin, Prakasa." Ini hangat, keluh Adara. Nadanya meninggi, persis seperti saat ia mengeluh tentang suhu champagne di klub malam. Baskara menoleh cepat, memberikan tatapan peringatan yang membuat Adara langsung terdiam. "Kau pikir kita sedang di Bali, Adara? Minum saja. Dan jangan bersuara seperti itu. Kita tidak ingin menarik perhatian yang salah," kata Baskara, suaranya rendah dan mengancam. Ia kemudian meraih tangan Prakasa, menarik uang kembalian yang baru saja dimasukkan ke saku. Baskara menghitungnya cepat. 97.000. Kau memberikan uang 100.000 untuk air seharga 3.000. Kau tidak meminta kembaliannya, Prakasa? Baskara menekan, menatap putranya dengan jijik. Prakasa menelan ludah, merasakan tenggorokannya kering lagi. Aku lupa, Pak. Terlalu banyak orang melihat. Aku hanya ingin cepat kembali." "Lupa?" Baskara tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. "Kau lupa bahwa sekarang kita harus menghitung setiap rupiah? Kau lupa bahwa kita tidak lagi memiliki kartu kredit yang tak terbatas." Baskara mengembalikan uang itu ke Prakasa. "Lain kali, kau harus terlihat seperti kau membutuhkan kembalian itu. Itu yang dilakukan orang miskin. Kau harus belajar, Prakasa. Cepat beradaptasi." Adara, yang sudah menghabiskan setengah botol air hangat itu, menyandarkan kepalanya ke jendela. "Aku tidak bisa tidur di tempat yang bau. Aku tidak bisa. Aku akan sakit." "Kau tidak akan sakit," potong Baskara. "Kau akan bertahan. Kau akan berpura-pura bahwa ini adalah petualangan Adara. Kau akan berpura-pura bahwa ini adalah bagian dari liburan spiritual yang kau ceritakan di Instagrammu dulu." "Tapi aku tidak bisa mengunggahnya, Pak. Ponselku, sinyalnya buruk sekali," bisik Adara. Air mata mulai menggenang. Baskara hanya mendengus. Ia menunjuk ke depan. "Jalan terus, Pak Sopir, ke alamat yang saya berikan tadi. Dan pastikan kau tidak memberitahu siapapun di mana kita tinggal." Van itu bergerak maju, meninggalkan keramaian warung. Baskara mengeluarkan map kulit tua yang berisi dokumen perusahaan yang ia yakini masih bisa diselamatkan. Ia membuka map itu, tetapi matanya tidak fokus pada angka-angka. Ia fokus pada botol air mineral murah yang kini dipegang Adara. "Kinanti tidak hanya mengambil uang kami, dia mengambil udara yang kami hirup," pikir Baskara, merasakan kemarahan yang dingin. Van itu bergerak semakin jauh dari pusat kota, menuju area perumahan padat yang tidak pernah ia bayangkan akan ia injak. Ini bukan adaptasi, ini adalah penyamaran. Dan penyamaran ini akan berakhir saat aku menemukan titik lemah Yayasan Satya Kinanti. Van yang disewa Baskara berhenti di depan sebuah rumah petak yang dicat hijau muda. Warnanya sudah mengelupas di banyak tempat. Debu jalanan yang tebal segera menyambut mereka saat pintu geser van dibuka. Udara di lorong sempit itu terasa berat, lembab, dan berbau minyak jelantah dari warung di seberang jalan. "Kita sudah sampai,"
kata Baskara. Suaranya serak. Bukan karena emosi, tetapi karena debu yang menempel di tenggorokannya. Ia melangkah keluar, mengabaikan genangan air kotor di selokan. Adara, yang mengenakan kacamata hitam besar meskipun hari sudah gelap, menahan napas. Ia melirik ke sekeliling, ke arah jemuran yang tergantung di kabel listrik dan anak-anak yang bermain di gang. Ini bukan rumah, Pak. Ini kotak sepatu, keluh Adara. Suaranya meninggi, tetapi ia segera meredamnya saat seorang tetangga melirik. Prakasa yang sudah berkeringat deras menyeret tas koper hardcase yang terlalu besar untuk lorong sempit itu. Koper itu bergesekan dengan dinding, meninggalkan bekas goresan baru. Kotak sepatu ini, Adara, adalah satu-satunya tempat yang tidak akan dicari oleh para kreditor. Balas Baskara, menunjuk ke jendela bertralis besi yang kotor. Masuk, dan jangan sentuh apapun yang tidak perlu kau sentuh. Mereka memasuki ruangan utama. Ruangan itu hanya berisi satu set meja makan plastik yang sudah usang, dan 2 kursi lipat. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, mengeluarkan dengungan yang konstan. Aku tidak bisa bernafas di sini, bisik Adara, meletakkan tas tangannya di lantai dengan hati-hati, seolah takut tas itu akan terkontaminasi. Kau akan bernafas, potong Baskara, meletakkan map kulitnya di atas meja plastik. Kau akan belajar bagaimana bernafas dengan udara yang kotor. Itu yang dilakukan orang-orang yang harus bertahan. Prakasa menjatuhkan koper di sudut ruangan. Suara benturan itu terdengar nyaring. Berapa sisa uang tunai kita, Prakasa? Tanya Baskara tanpa menoleh. Matanya sibuk mengamati setiap sudut ruangan, mencari celah keamanan yang tidak ada. Prakasa merogoh saku celananya yang sudah kusut. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang dilipat. Sisa yang dari warung tadi, Pak. Setelah bayar van dan sewa mingguan ini, sekitar 280.000. Jawab Prakasa. Suaranya bergetar. Baskara menoleh perlahan. Ia menatap Prakasa, tatapan yang lebih dingin daripada AC sentral di Satyaloka. 280.000, ulang Baskara, nadanya datar. Ia mengambil uang itu dari tangan Prakasa dan menghitungnya sekali lagi, seolah tidak percaya. Itu untuk makan kita selama seminggu. Kau harus belajar, Prakasa, bagaimana membuat uang itu berteriak. Ia mengembalikan uang itu. Prakasa segera memasukkannya kembali ke saku, seolah takut uang itu akan hilang jika ia memegangnya terlalu lama. Kita tidak bisa makan nasi dan telur setiap hari, Pak. Aku butuh vitamin, kata Adara, mulai mengipasi dirinya dengan majalah bekas yang ia temukan di kursi. Kau tidak butuh vitamin, Adara. Kau butuh realitas, kata Baskara. Ia duduk di kursi plastik yang berderit pelan. Kita tidak akan fokus pada apa yang kita makan. Kita akan fokus pada apa yang akan kita ambil kembali. Ia membuka map kulitnya. Di dalamnya ada salinan dokumen pendirian Yayasan Satyakinanti. Ibu, dia gila. Dia melakukan ini hanya untuk melihat kita menderita, kata Adara. Matanya berkaca-kaca, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Dia tidak gila, potong Baskara, mengambil pena dari saku kemejanya. Dia cerdas. Dia merencanakan ini selama 5 tahun. Dia membiarkan kita menganggapnya sebagai beban, padahal dia adalah bangkir kita. Dia membiarkan kita menganggapnya sebagai orang yang kelaparan, padahal dia hanya sedang mengumpulkan bukti. Prakasa menelan ludah. Tapi, bukankah rekaman itu sudah tersebar, Pak? Rekaman Adara merebut buah itu. Adara tersentak, menjatuhkan majalahnya. Jangan sebutkan itu. Itu hanya salah paham. Aku hanya ingin dia makan makanan yang lebih baik. Baskara mengabaikan Adara. Ia menunjuk ke dokumen yayasan. Rekaman itu hanya menunjukkan keangkuhan Prakasa. Itu buruk, tapi itu bukan kejahatan. Tapi kita akan menjual cerita yang berbeda.
Kita akan menjual cerita tentang seorang ibu yang dipaksa menderita oleh yayasan yang kini mengklaim namanya. Kata Baskara, suaranya kini terdengar seperti sedang berbicara di ruang rapat. Kita akan mengatakan bahwa yayasan itu adalah penipuan yang didirikan untuk mencuci uang dan menghindari pajak warisan. Tapi itu tidak benar, bisik Prakasa. Kebenaran adalah apa yang kita buat, Prakasa. Kita adalah korban di mata publik. Kita adalah anak-anak yang berduka, yang hartanya dirampas oleh entitas hukum yang licik. Baskara bersandar, senyum tipis muncul di wajahnya. Kita akan menggunakan narasi kelaparan Kinanti untuk menyerang yayasan itu. Kita akan mengatakan bahwa Kinanti Ayu yang asli tidak akan pernah melakukan ini. Kita akan mengatakan bahwa yayasan ini mencemari namanya. Adara mengambil majalahnya lagi. Kini ia terlihat sedikit lebih tenang, seolah rencana itu memberinya oksigen. Dan bagaimana kita akan melakukannya, Pak? Kita tidak punya uang untuk pengacara. Tanya Adara. Baskara menunjuk ke ponsel Prakasa yang diletakkan di meja. Kita tidak butuh pengacara. Kita butuh media. Kita akan menjual kisah kita. Kita akan menjual penderitaan kita. Kita akan menjual air mata palsu kita, Adara. Dan kali ini, kau harus terlihat seperti kau benar-benar menderita, kata Baskara. Ia mengambil napas panjang. Bau minyak jelantah itu terasa menusuk. Kita akan mulai besok. Kita akan mencari koneksi lama. Kita akan mencari orang-orang yang membenci Kinanti karena dia selalu benar. Dan kita akan menggunakan mereka. Ia menutup map kulik itu dengan bunyi plak yang keras. Kinanti ingin kita miskin, tapi dia lupa bahwa orang miskin tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Dan itu membuat mereka jauh lebih berbahaya. Baskara berdiri, mengambil kunci kamar mandi yang tergantung di paku. Ia berjalan ke belakang, meninggalkan Adara dan Prakasa di ruangan yang remang-remang itu. Kinanti, kau pikir kau menang. Kau mengambil kemewahan kami, tapi kau meninggalkan kami dengan satu hal yang kau ajarkan dengan baik. Cara untuk bertahan hidup dengan cara yang paling kotor, pikir Baskara saat ia membuka pintu kamar mandi yang berlumut. Dan sekarang, aku akan menggunakan pelajaran itu untuk menghancurkan warisanmu. Pagi itu, bau minyak jelantah dan deterjen murah masih melekat di udara apartemen sewa harian yang sempit. Baskara sudah rapi, mengenakan kemeja yang sudah dicuci berkali-kali hingga warnanya pudar. Namun, ia tetap menyemprotkan parfum mahal yang tersisa sedikit di botolnya. Adara duduk di sofa kecil yang kulitnya terkelupas, memegang ponselnya. Wajahnya pucat, tanpa riasan mahal. Prakasa mondar-mandir di antara dapur mini dan ruang tamu. Kegelisahan terlihat jelas dari gerakan kakinya yang tidak sabar. "Kau sudah menghubungi Tante Ratih?" tanya Baskara, menyeka sudut matanya dengan sapu tangan yang bersih tapi lusuh. Ia tidak berkeringat, namun ia selalu melakukan gerakan itu saat sedang tegang. "Dia tidak mengangkat, Pak," jawab Adara. Suaranya terdengar kering dan serak. Ia menghela napas panjang, menatap langit-langit yang catnya menguning. Mungkin dia tahu kita sudah jatuh, dan dia tidak mau tangannya kotor. Dia akan mengangkat, kata Baskara, nadanya dingin, sambil mengambil gelas air mineral yang sudah kosong di meja. Ratih membenci Kinanti lebih dari siapapun. Dia hanya ingin melihat kita merangkak, dan dia akan membayar mahal untuk itu. Prakasa menendang kaki meja kopi yang ringkih. Duk, membayar mahal untuk apa, Pak? Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Kita kehilangan uang, Prakasa. Tapi kita masih punya kisah. Baskara menjelaskan, menatap pantulan dirinya di jendela kotor. Kisah tentang ibu yang kejam, yang menggunakan wasiatnya untuk menghukum anak-anaknya sendiri.
kita akan memutarbalikkan narasi kelaparan itu, dan Ratih akan menjadi corongnya. Adara meletakkan ponselnya dengan kasar di atas meja. Plak. Aku tidak yakin aku bisa berakting lagi, Pak. Aku hanya merasa marah, bukan sedih. Kalau begitu, gunakan kemarahan itu. Baskara berbisik, mendekat ke arah Adara. Ia membungkuk sedikit, membuat bayangannya menutupi wajah Adara. Ingatlah Satyaloka. Ingatlah bagaimana Kinanti mengambilnya dari kita. Ingatlah bagaimana dia membiarkan kita kelaparan, bahkan saat dia punya jutaan di bank. Itu adalah bahan bakar terbaik untuk air mata Adara. Kemarahan yang dibungkus kesedihan. Adara menelan ludah. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa terhina yang menusuk. Dan bagaimana dengan rekaman itu, Pak? Rekaman aku mengambil buah dari Kinanti. Yayasan itu pasti akan merilisnya. Baskara tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengambil sebatang rokok dari bungkusnya, namun tidak menyalakannya. Rekaman itu adalah bukti bahwa kita adalah manusia yang frustrasi. Kita akan mengatakan bahwa Kinanti mengancam kita. Bahwa dia sengaja membuat drama itu untuk menjebak kita. Kita akan mengatakan bahwa dia adalah wanita yang sakit, yang mengendalikan kita dengan rasa bersalah, katanya. Suaranya bergetar sedikit karena penekanan. Tapi itu tidak benar, Prakasa bergumam. Kini ia berdiri di samping ayahnya. Kebenaran adalah apa yang kita jual, Prakasa. Sekarang, telepon Ratih lagi. Katakan padanya, kita akan memberikan wawancara eksklusif. Di mana? Di depan gerbang Satyaloka, Baskara memerintah membuang rokoknya ke asbak penuh. Di depan panti jompo mewah yang dibangun di atas penderitaan kami. Kita akan menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan warisan. Adara mengambil ponselnya lagi, jemarinya gemetar saat mencari kontak Ratih. Dia meminta bayaran, Pak. Dia tidak akan melakukannya secara gratis. Kita tidak punya uang untuk membayarnya, kata Baskara. Kini ia berjalan menuju pintu. Ia mengambil kunci mobil sewaan yang murah dari gantungan. Kunci itu terasa ringan dan asing di tangannya. Tapi kita punya cerita yang lebih berharga dari uang. Katakan padanya, dia akan mendapatkan hak siar pertama untuk kehancuran keluarga Cipta. Dan dia akan mendapatkan nama baik karena membela anak-anak yang ditelantarkan. Kau yakin ini akan berhasil, Pak? Tanya Prakasa. Suaranya penuh keraguan. Baskara berhenti di ambang pintu, menoleh ke belakang. Ia menatap kedua anaknya, yang kini terlihat jauh lebih kecil dan rapuh di ruangan sempit itu. Kinanti ingin kita miskin. Tapi dia lupa bahwa orang miskin tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Dan itu membuat mereka jauh lebih berbahaya. Ia membuka pintu, membiarkan cahaya pagi yang terik masuk. Adara dan Prakasa mengikutinya keluar. Langkah mereka berat, namun ada percikan harapan yang keji di mata mereka. Mereka berjalan menuju jalan raya, di mana taksi online menunggu. Mereka akan kembali ke Satyaloka, bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai aktor yang menjual kesengsaraan. Kinanti, kau ingin kami menderita, tapi kau lupa, penderitaan adalah mata uang yang paling berharga di dunia ini. Pikir Baskara, saat ia merasakan panas matahari yang menyengat kulitnya. Dan aku akan menukarnya dengan kehancuranmu. Aku akan memastikan Yayasan Satya Kinanti itu
hanya akan menjadi lelucon yang menyedihkan.